serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang merupakan alamat min alamatil nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul badiru bil a'mali sab'an hal tantabiruna illa faqran munsiyah wa ghinan mudghiyah wa maradan mufsidah wa haraman mufannidah wa mautan mujhizah awid dajjal fa syarru ghaibun yuntadhar awis sa'atu fas sa'atu adha wa amar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian memperbanyak amal saleh. Sab'an, sebelum datang 7 perkara. Apa saja 7 perkara itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tantadiruna illa faqran mumsi. Apakah kalian harus menunggu untuk tidak beramal saleh sampai datang kefakiran yang merupakan al-ghinan mudghiyah, ataupun kekayaan yang melampaui batas, au maradan mufsidah, atau sakit yang merusak ibadah, au haraman mufannidah, atau pikun yang menghilangkan akal, au mautan mujhizah, atau kematian yang mendadak, awid dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar, ataupun munculnya dajjal dan itu seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu-tunggu, awis sa'atu, ataukah kiamat besar, was sa'atu adha wa amar, dan kiamat itu kalau datang sangat menakutkan dan membahayakan. 7 perkara ini termasuk alamat nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Rasul itu bicara dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, bersegeralah kalian beramal saleh. Di dalam Al-Quran anjuran bersegera beramal saleh itu banyak sekali. Salah satunya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Atau Allah mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan begitu seterusnya. Makanya kalau kita melihat para sahabat Nabi SAW ataupun para ulama salaf, kita akan mendapati betapa bagi mereka itu waktu sangat berharga. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ayyam thalathat, bahwa hari-hari itu hanya terbagi menjadi 3. Pertama,
al-amsi wa qad dhahab, kemarin dan itu sudah berlalu. Yang kedua, ghadan wa lam yudrik, ataupun besok dan itu belum tentu kita dapat. Sehingga hari yang memungkinkan beramal itu yang ada hari ini. Sebab sesuatu yang sifatnya kemarin tidak mungkin diulang. Ataupun perkara yang akan datang besok, siapa yang tahu? Apakah kita bisa mendapatinya atau justru malam ini kita meninggal? Sehingga yang tersisa hanyalah hari yang kita hadapi hari ini. Inilah hari yang sesungguhnya untuk kita amalkan. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala suatu ketika berjumpa dengan seorang kakek dan mengatakan, kamu berapa umur? Maka sang kakek ini mengatakan, situna aman, usiaku 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, oh 60 tahun berarti sudah lama untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya usia 60 tahun kalau digunakan untuk ibadah berarti sudah lama dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sang kakek ini mengatakan, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Inna lillah, kita semua datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Kemudian Fudail mengatakan, tahukah makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Dia mengatakan tidak. Fasirlah, kalau gitu tafsir. Apa itu makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, inna lillah artinya innana abdun lillah. Kalimat inna lillah itu artinya kita semualah hamba Allah yang sedang menghambakan diri kepada Tuhan. Wa inna ilaihi raji'un artinya innana sanakifu baina yadayhi, bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Mungkinkah Anda lepas dari hisab Allah? Tidak ada yang lepas dari hisab Allah. Maka sang kakek mengatakan, adakah amalan yang memungkinkan Allah mudahkan hisab? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, yasir, itu sangat mudah. Tuhsin ma baki, perbaiki yang ada, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang sedang kau jalankan. Wa in asa'ta, tapi kalau engkau melakukan kejahatan dari waktu yang tersisa yang ada itu, maka Allah akan adab kesalahan yang telah engkau lakukan dan kesalahan yang sedang engkau lakukan. Artinya bahwa mumpung kita masih hidup, belum mati. Mumpung kita masih sehat, belum sakit. Mumpung kita akalnya masih ada, belum pikun. Maka Rasul mengatakan, wasbadiru bil a'mal, bersegeralah beramal saleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal tantadiruna illa faqran munsiya, apakah harus menunggu sampai datang kefakiran yang melupakan? Fakir itu biasanya melupakan segala, lupa salat, lupa baca Quran, lupa ke masjid, lupa segalanya. Orang fakir itu seperti itu. Karena otaknya orang fakir itu bagaimana caranya cari makan, namanya fakir. Walaupun ada hadis yang sangat, bukan hanya dhaif tapi maudhu, kadal faqru an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kufur. Secara lafaz hadis ini tidak bisa dipakai, tapi secara makna sebagian para ulama mengatakan bisa jadi sahih maknanya. Karena banyak orang-orang fakir itu dekat dengan kekufuran. Kalau seandainya ada orang fakir, kita tanya, kenapa Anda tidak hadir di pengajian? Dia mengatakan, aku sibuk bekerja. Kalau aku hadir di pengajian,
makan, keluargaku makan, kontrakanku siapa yang bayar, dan begitu seterusnya. Sehingga kebanyakan orang fakir itu melalaikan. Makanya Rasul berlindung dari kefakiran. Dan tentu tingkatan fakir di bawah miskin. Kalau miskin itu punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Kalau fakir itu luntang-lantung, sama sekali tidak punya pekerjaan. Bahasa kitanya serabutan, kadang kerja, kadang tidak. Sehingga kehidupan orang-orang seperti ini biasanya merupakan segalanya. Lah seolah-olah Rasul mengatakan, apakah nunggu kefakiran baru terfikir untuk beramal? Tidak bisa, karena rata-rata fakir itu merupakan hal tantadiruna illa faqran munsiya, atau kebalikannya, ghina mudghiya, atau kaya yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ketika mensifati soal harta. Allah mengatakan al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-haakumut, al-ha itu artinya melalaikan. Berlomba-lombanya kalian dalam mengejar harta itu terkadang melalaikan kalian. Bahkan bukan hanya sampai melalaikan, Allah tegaskan lagi dalam ayat yang lain, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Terkadang manusia itu bisa sampai melampaui batas apabila dibentangkan kekayaan kepadanya. Seolah-olah Rasul ingin katakan, kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, ya cukup untuk makan, cukup untuk keluarga, ada waktu untuk ibadah gitu terus. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bentangkan kekayaan, terkadang orang kaya itu tak punya waktu biasa. Bukan hanya sekedar tak punya waktu untuk menyisihkan waktu untuk ibadah, cara pandangnya juga sudah berbeda. Biasanya muncul banyak penyakit hati dari hasad, dengki, bahkan sombong. Orang kaya itu suka merendahkan orang biasa. Memang seperti itu. Dia tidak akan memandang siapa di depannya. Dikiranya dia orang paling hebat di dunia. Makanya ketika Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala menebar Muhallib, seorang jenderal perang di zamannya. Muhallib ini berjalan dengan sombongnya, dengan membusungkan dada. Kata Malik ibn Dinar, la tamshi hakadha fa inna misyatun yubghiduha Allah. Jangan kau berjalan seperti itu. Jalanmu itu jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhallib itu seorang jenderal perang. Dia mengatakan kepada Malik ibn Dinar, "Ata'rifu? Kau kenal saya? Aku itu jenderal," itu maksudnya. "Ata'rifu? Kau tidak kenal saya?" Kata Malik ibn Dinar, "Bal a'rifuka haqqal ma'rifah." Bahkan aku sangat kenal siapa dirimu. Kemudian kata Muhallib mengatakan, kalau begitu siapa? Dikiranya Malik ibn Dinar mengatakan, engkau jenderal. Tidak. Dia mengatakan, aku kenal siapa dirimu. Bukankah engkau yang keluar dari tempat keluarnya air najis? Dan bukankah engkau sekarang membawa najis di perutmu? Dan bukankah kalau engkau dicabut rohnya, engkau akan jadi bangkai yang dijauhi manusia? Lalu apa yang kau sombongkan? Baru dia terdiam. Artinya bahwa kekayaan itu kalau tidak dimiliki orang yang beriman, biasanya harta yang menguasai bukan dia yang menguasai harta. Ingat ketika kita membahas doa Nabi SAW, bagaimana supaya dijauhkan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan begitu seterusnya. Terkadang ada orang ketika sebelum dikayakan, dia banyak berpikir, angan-angannya tinggi. Nanti kalau saya kaya saya bisa umroh, nanti kalau saya kaya bisa haji, kalau saya kaya bisa bantu fakir miskin, kalau saya kaya bisa bangun masjid, dan begitu seterusnya. Itu sebelum kaya. Tetapi kalau sudah kaya, kadang-kadang pikiran-pikiran ketika
ketika dia masih susah itu tidak terpikir lagi. Dan lagunya itu nanti-nanti, persis seperti Qarun. Qarun itu jangan sangka bukan orang baik, dia orang baik pada awalnya. Bahkan orang yang sangat dekat dengan Nabi Musa, bahkan disebut munawwir. Munawwir itu ahli membaca kitab Taurat. Jadi kalau baca kitab Taurat itu indah suaranya Qarun itu. Bani Israil suka dengan Qarun. Tetapi dia datang kepada Nabi Musa meminta didoakan untuk diberikan kekayaan. Maka diajarkan Ismul A'zam oleh Nabi Musa. Dia pun berdoa dengan Ismul A'zam itu. Sehingga cerita kayalah. Ketika dia sudah kaya, sudah jarang lagi dia terlibat dengan Bani Israil, sibuk dengan kekayaan. Sampai datang syariat zakat, maka Musa memutus orang untuk meminta zakatnya Qarun. Qarun justru menolak dan mengatakan innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau mengambil zakatku. Ini harta ku dapat karena kecerdasan, kehebatan, bukan karena Tuhannya Musa. Dia musuhi Nabi Musa. Lihat akhir kisahnya, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tantadiruna illa faqran munsiya aw ghinan mudghiyah. Kalau kita sekarang diberikan kekayaan dan kecukupan, banyak beramal sebelum datang kefakiran. Kalau kita sedang fakir, tidak banyak pekerjaan, ada waktu untuk ibadah sebelum datang kekayaan. Karena kekayaan itu biasanya melarikan. Sebenarnya bagi seorang yang beriman, kaya baik bagi dia, miskin pun baik bagi dia. Orang yang beriman itu tidak memilah dan memilih hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kefakiran, maka dia akan sabar dengan kefakirannya. Kalau Allah berikan nikmat kekayaan, maka dia akan bersyukur dengan kekayaannya. Itulah yang disabdakan Rasul, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman itu. Kalau ditimpa musibah, sabar, bersabar dia. Kalau ditimpa nikmat, syakar, dia pun bersyukur. Dan dua-duanya baik bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, kaya atau miskin itu sebuah takdir. Kaya dan miskin itu sebuah takdir. Kalau seandainya Allah timpakan kefakiran, toh memang sudah dicatat oleh Allah demikian. Kalau seandainya Allah berikan kekayaan, itu pun sudah dicatat. Lalu apa yang menjadikan kemudian orang sedih dan senang? Orang kalau yakin dengan takdir, ma'asyiral muslimin, datang kekayaan tidak terlalu senang, pergi kekayaan tidak terlalu sedih, karena dua-duanya sudah dicatat. Dari sini Allah katakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan diputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin. Tidak mungkin orang itu dalam satu kondisi. Pasti akan berubah-ubah kondisi itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah hendak menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalan kalian. Maka dua perkara ini diingatkan oleh Nabi. Hal tantabiruna illa faqran munsiya wa ghinan mudghiyah. Oke, Anda selamat dari dua perkara ini. Anda miskin tidak melalaikan ibadah. Anda kaya pun tidak melalaikan ibadah. Tapi apakah Anda selamat dari yang ketiga? Belum tentu. Aw maradun mufsidah, atau sakit yang merusak ibadah. Selamat dari yang kedua, belum tentu selamat dari yang ketiga. Maradun mufsidah, sakit yang merusak ibadah. Lihat orang sakit itu kalau sampai terbaring satu, nggak bisa bangun. Jangan lagi cerita sholat, sujud saja nggak bisa. Sholat tegak nggak akan bisa. Jangan cerita sholat tegak, sujud dia nggak bisa. Itu ibadah yang paling afdal. Makanya terkadang orang sakit itu baru teringat ketika sehat dia biasanya. Baru teringat ketika sehat itu nikmat tidak disyukuri.
Ketika dia sakit baru teringat nikmat sehat itu. Makanya nikmat itu kadang ingat setelah pergi. Kita lihat, coba tanya orang yang sedang sakit parah terbaring di kursi roda, di pembaringan, tanya kira-kira angan-angan dia apa? Pasti dia ingin sembuh. Tidak ada yang lain orang sakit. Angan-angannya ingin sembuh saja. Terkadang kesembuhan itu sampai terbayang dalam mimpinya orang sakit. Ketika dia terbangun, rupanya masih juga dia sakit. Begitulah orang sakit. Ibadah tidak sempurna, setan pula lebih dekat daripada malaikat. Saking lamanya sakit sampai berangan-angan mati lebih baik dibandingkan hidup. Itu orang sakit. Makanya sering saya katakan, terkadang sakit itu lebih sakit lagi kalau sudah tidak ada lagi orang yang datang kepadanya. Kalau pertama sakit, mungkin masih adalah kita ini datang menjenguk, bawa buah, bawa makanan, bawa apa, mungkin bisalah meringankan beban kita. Tapi berapa kali kita datang berkunjung pada orang sakit? Setahu saya kalau di komplek itu ya satu kali saja, rame-rame dari masjid, yuk kita, saudara kita sakit. Habis itu tidak pernah datang lagi. Yang ngurus siapa? Keluarganya. Ketika keluarganya sudah bosan pun akhirnya meninggalkan satu-satu. Paling yang ngurus orang yang paling dekat dengan dia. Kalau dia suami ya istrinya, kalau dia istri ya suaminya, atau kalau dia orang tua anaknya atau sebaliknya. Ujung-ujungnya hanya beberapa orang saja. Ketika kemudian sakitnya menahun, tidak ada lagi yang dekat dengan dia. Itu lebih sakit dibandingkan sakitnya. Dia sudah sakit dengan sakitnya, orang-orang menjauh dari dia, wah kuadrat itu sakitnya. Nah kalau sudah seperti itu, biasanya orang berpikir mati saja daripada nyusahin orang. Karena biasanya setan itu lebih suka dengan orang sakit. Jangan sampai dia mati dalam kondisi husnudzon kepada Allah, dibuat suudzon kepada Allah, supaya itu dosa yang terakhir yang dia bawa. Makanya apakah kemudian nunggu sakit yang kemudian merusak amal? Jangan. Ya. Kata Rasul, badiru bil amal, bersegera beramal. Baik, sekarang selamat dari tiga-tiganya. Kita fakir, walaupun diuji fakir tetap tidak melupakan. Diuji dengan kekayaan pun tidak melupakan Allah. Diuji dengan sakit, dia berusaha sabar dan mengingat Allah. Apakah mungkin ada selamat dari yang keempat? Belum tentu. Apa yang keempat? Au haraman mufnida au mufannida, atau kepikunan yang menghilangkan akal. Selamat dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat belum tentu ada selamat. Haraman mufannida, kepikunan yang menghilangkan akal. Orang yang tidak berakal itu ada dua, ada anak-anak mungkin usia 5-6 tahun kan tidak berakal, ataupun orang tua pikun tidak berakal. Syekh Utsaimin mengatakan, terkadang orang pikun yang hilang akal lebih menyusahkan dibandingkan anak kecil yang berakal. Terkadang orang tua susah kan merawat anak-anak yang masih kecil, nyusahin kan. Kadang dia nangis tengah malam kita terbangun, kencing di celana, berak di celana. Kadang meminta sesuatu, menangis guling-guling sana sini, maksa harus ada mainannya. Kadang-kadang dibuat susah orang tua dengan anak. Tetapi lebih susah lagi kalau dihadapkan dengan orang pikun yang tidak berakal. Karena anak-anak itu memang sama sekali tidak berakal. Tapi orang pikun itu pernah berakal, dicabut akalnya. Sehingga kelakuannya kadang-kadang lebih parah dibandingkan anak-anak kecil. Kalau dia orang tua, kita anaknya, kita marah takut durhaka. Tak marah pula, dia tak mereka ucapan kita. Serba salah jadinya kan, ngurus orang pikun itu. Makanya kenapa kemudian kepikunan itu biasanya kebiasaan yang dilakukannya itu dilihat sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya memang dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, baca Quran, rajin ibadah, nanti akan kebawa ke pikunnya. Ketika dia pikun itu kadang-kadang dia baca Quran, berzikir, begitu.
Tapi kalau sebelum pikunnya memang dia jahat lisannya, suka maksiat, latah ngomong yang gak beres gitu ya. Nanti ketika dia pikun itu yang dikerjakan dia. Kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan. Makanya kenapa Rasul berlindung jangan sampai diberikan penyakit pikun. Karena pikun itu biasanya keluarga yang merawatnya dianggap dia gila biasanya. Jadi keluarga yang merawat orang pikun itu seolah-olah merawat orang gila. Yang memang gila dia karena tidak ada akalnya. Nah, Nabi SAW mengingatkan jangan sampai kita selamat dari kefakiran, kita selamat dari kekayaan, kita selamat dari sakit yang merusak ibadah. Okelah kita selamat tidak pikun. Apakah selamat dari yang kelima? Belum tentu. Apa itu? Au mautan mujhizah, ataupun kematian yang mendadak. Dan kita beramal soleh. Dan hari ini kematian mendadak itu luar biasa banyak. Mungkin karena musibah. Coba lihat antum gempa yang ada di Jawa Barat itu. Sudah berapa ratus minggu. Apakah berpikir orang yang meninggal itu sebelum meninggal dia akan terkena gempa, reruntuhan rumahnya? Kan tidak berpikir. Kalau berpikir pasti selamat semua, nggak ada yang mati. Menunjukkan bahwa orang mati itu tidak tahu. Seandainya orang-orang yang mati ketabrak itu di jalan dihidupkan sesaat, kemudian ditanya, pasti dia tidak mau mati. Dari sini menunjukkan bahwa kematian itu rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Maksudnya itu rahasiakan. Ketika Allah rahasiakan sebuah kematian itu kan maksudnya disuruh persiapan. Sehingga ketika dia sedang persiapan tiba-tiba mati, ya memang sudah dihadapkan seperti itu. Tapi kebanyakan orang itu kan tidak ada persiapan, tahu mati saja. Apalagi sering saya katakan bahwa kematian di zaman sekarang ini, tingkat kematian itu lebih banyak dialami anak-anak muda dibandingkan orang tua kan? Coba lihat kematian di jalan raya, rata-rata anak-anak muda. Orang tua itu jarang mati karena tidak bisa naik motor di rumah saja. Dia nunggu mungkin pensiun usianya baru mati gitu. Kalau anak muda itu kan nunggu pensiun, kalau nggak nabrak ditabrak mati gitu. Kalau yang trek-trekan dua anak tanggung-tanggung itu mati deh, padahal masih kecil. Karena kematian itu tidak bisa direkayasa ataupun bisa diwarakan, tidak. Coba kita sudah beli mobil lah, anggap atau motor yang bagus sekali yang paling mahal. Sudah dicek namanya motor bagus, jaringnya juga bagus, rambu-rambu lalu lintas kalau motor pun sudah bagus, ratingnya macam-macamnya sudah bagus. Anda keluar ke jalan raya, sudah hati-hati betul Anda itu. Tidak ada yang dilanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan yang benar, pelan-pelan lagi. Tiba-tiba ditabrak dari belakang. Nah, siapa yang salah? Di jalan raya hari ini loh, tidak bisa. Anda hati-hati, Anda ditabrak. Anda tidak hati-hati, Anda berenabrak. Begitulah hidup di jalan raya gitu. Setiap hari itu ada kematian. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah kemudian kata Rasul, badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal sebelum datang kematian mendadak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, setiap malam Umar itu mengundang para ulama, para fuqaha setiap malam. Jadi malam ini dia undang para fuqaha, ahli fikih dan bertanya soal fikih. Nanti malam besoknya dia undang ahli hadis. Besoknya para muqad, orang-orang yang suka memberikan nasihat. Kenapa Umar terkadang ketika mengundang-undang setiap malam, padahal dia amirul mukmin, tapi dia selalu mengadakan pengajian di rumahnya, mengundang para ulama. Kadang-kadang Umar mengatakan, "Dzakirna 'anil akhirati wal maut." Ingatkan aku tentang akhirat dan kematian. Itu Umar. Ya, setiap malam dia undang para ulama. Kalau sekelas Umar bin Khattab, orang nomor 1, mungkin bahasa kitanya presiden lagi, dengan kesibukan yang luar biasa, masih pula disempatkan untuk bermajelis taklim. Loh, kita ini apa kesibukannya? Kalau tidak ada di majelis taklim itu kemana? Kalau nggak tidur gitu. Kenapa Umar melakukan seperti itu? Coba. Itu dalam bentuk persiapan bahwa dia akan mati.
Maka istrinya mengatakan, demi Allah aku selalu telah bangun dan suamiku lebih dulu bangun. Artinya Umar itu lebih dulu bangun dibandingkan istrinya. Fara'aitu yabki wallahi ma ra'aitu ma atqa lillahi wa la akhsha lillah min Umar bin Khattab, kata istrinya. Dan setiap bangun di sepertiga malam Umar itu menangis. Kata istrinya, demi Allah aku tidak pernah melihat ada orang yang setakwa dan setakut Umar bin Khattab. Ketika ditanya, wa ma yubkika ya Umar, apa yang membuat anda menangis? Dia mengatakan tadzakartul maut, karena aku mengingat kematian. Kemudian dia mengatakan, seandainya aku sedikit saja lupa dari kematian, fasada akli, itu bisa merusak akalku. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu. Bahkan Imam Mujahid, ma'ruf Imam Mujahid itu ahli tafsir. Kalau kita membaca tafsir Quran biasanya banyak perkataan-perkataan Imam Mujahid. Dikatakan kepada Imam Mujahid, ya Imam, kalau seandainya besok terjadi kiamat besar, kalau besok terjadi kiamat, kira-kira apa yang aku akan amalkan? Apa kata Mujahid? Ma astati an azid fi amal. Aku sudah tidak bisa lagi menambah apa yang sudah aku amalkan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Imam Mujahid itu dalam satu hari itu aktivitas ibadahnya menyibukkan dia. Jadi kalau mau ditambah lagi tidak bisa, saking sibuknya. Maksudnya sibuk ibadah ya. Kalau kita kan sibuk macam-macam ya, bercandanya di situ, jalannya di situ, mainnya di situ, macam-macam ya. Kalau Imam Mujahid itu memang dari awal bangun tidur sampai kemudian tidur lagi sibuk ibadah. Sampai sibuknya ibadah ditanya, ya Imam, kalau besok kiamat kira-kira apa yang kau amalkan? Kata Imam Mujahid, aku tidak bisa menambah dari amal yang sudah aku kerjakan, karena setiap harinya beribadah. Begitulah para ulama salaf gitu ya, ketika menghadapi kematian. Kemudian kita selamat dari yang pertama, kefakiran yang melupakan. Kita selamat dari yang kedua, kekayaan yang melampaui batas. Kita selamat dari yang ketiga, sakit yang merusak ibadah. Kita selamat dari yang keempat, pikun yang melupakan akal. Kita selamat dari yang kelima, kematian yang mendadak. Belum tentu selamat dari yang keenam. Awid dajjal, fasyarru ghaibun yuntadhar, fasyarru ghaibin yuntadhar. Ataukah harus muncul dulu dajjal, kata Rasul, sehingga kalian mau beramal? Ingat, dajjal itu syarru ghaib, seburuk-buruk perkara gaib yuntadhar, yang ditunggu. Saking bahayanya kemunculan dajjal, tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh sampai Rasul kita kecuali memperingatkan dari kemunculan. Seolah-olah Nuh berkata kepada kaumnya, hei kaumku, hati-hati dari dajjal. Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, hei hati-hati kalian dari dajjal. Syuaib mengatakan kepada kaumnya, hati-hati dari dajjal. Saleh, Musa, Isa, termasuk Rasulullah, ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu an fitnati dajjal. Tidak ada satupun nabi, kata Rasul, kecuali memperingatkan umatnya dari kemunculan dajjal itu. Makanya kenapa kita selalu berdoa dalam setiap sholat kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri, sampai Rasul katakan syarri. Syarri itu artinya buruk, dan aku berlindung dari keburukan apa? Masih dajjal, fitnahnya keluar dajjal. Kenapa dikatakan buruk? Karena tidak ada yang bisa lepas dari fitnah dajjal kalau seandainya kita dihadapkan dengan dajjal. Makanya kita berlindung kalau bisa kita mati sebelum berjumpa dengan dajjal, gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan Anda berjumpa dengan dajjal, apa kata Rasulullah? Falyan'anhu, pejamkan matamu, nyingkir kau di hadapan dia. Jangan dilawan. Gimana jangan dilawan? Dia mengatakan kepada bumi tumbuh-tumbuh, pula dia tumbuh-tumbuhan. Dia katakan kepada langit hujan-hujan, pula dia. Dia katakan hidup di atas kuburan, keluar pula yang di kuburan-kuburan itu. Walaupun sebenarnya itu jelmaan syaitan, tetapi itu sudah cukup memfitnah manusia, sehingga ketika itu orang-orang akan menganggap dia Tuhan, dan tidak ada yang selamat ya. Tidak ada yang selamat
kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Makanya Rasul mengatakan as-sa'id liman junjibal fitnah. Orang yang bahagia itu orang yang Allah jauhkan dari fitnah, bukan kita menjauh dari fitnah. Karena fitnah itu tidak akan pernah menjauh. Yang bisa menjauhkan dari fitnah itu Allah. Di depan kita ada fitnah, tapi kita tidak terkena fitnah. Siapa yang menjauhkan fitnah? Allah. Manusia tidak mungkin keluar dari fitnah. Tetapi orang yang bahagia, kata Rasul, kalau dia dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Maka yang ke-6, awid dajjal. Okelah Anda selamat dari dajjal. Apakah selamat dari yang terakhir? As-sa'atu adha wa amr. Atau menunggu kiamat besar baru kalian beramal. Kiamat itu ada dua. Yang pasti adalah kematian. Itu kiamat sughra. Rasul mengatakan idza mata ahadukum qamat kiamatuh. Kalau seandainya datang kematian kalian, telah tegak kiamat kepadanya. Disebut kiamat sughra, kiamat kecil. Dan ini sebuah kepastian yang pasti berlaku. Sebab kiamat besar itu bukan tidak pasti. Maksudnya peristiwanya pasti terjadi, tapi kapannya itu kita tidak tahu. Apakah 200 tahun ke depan, ataukah 1000 tahun ke depan, 2000 tahun ke depan, kita tidak tahu. Tapi kalau kematian ini sudah kepastian, kenapa? Karena Nabi SAW membatasi umur umat Islam. Itu masalahnya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku rata-rata, kata Rasul, berkisar 60 sampai 70. Lihat, sudah ada patokannya. Karena sudah ada patokannya itu, sehingga kematian itu dijadikan sebuah kepastian. Karena ada patokannya di situ. Dan sedikit yang melewati itu, kata Rasul. Kalaupun lewat daripada 70 tahun itu, tidak mungkin sampai 200 tahun. Saya belum pernah mendengar ada orang usia 200 tahun, tidak ada pernah. 100 tahun sudah mati dia. Atau lewat sedikit 100 tahun, 10 atau 100 atau 20. Itu pun jarang itu. Kalaupun hidup pun kondisinya sudah memprihatinkan. Matanya sudah kabur, telinganya tidak mendengar, badannya pun sudah lelah. Kasihanlah kondisinya. Kalaupun masih hidup itu 100 tahun itu, sudah susah gitu, nyusahin orang lagi. Lah ketika Nabi SAW membatasi umur umat Islam antara 60 sampai 70 tahun, berarti kita sudah bisa mengira-ngira kematian kita. Walaupun kepastian kematian kita tidak tahu, tapi kan dengan angka yang diberikan Rasul itu, maka kita sudah bisa mengira-ngira sebenarnya. Bukan kita menebak perkara gaib. Anggaplah kita katakan 60-70 tahun, kita sekarang usianya berapa? 50. Rasul mengatakan antara 60 sampai 70. Tinggal berapa tuh sisanya? Nah, kan kita sudah tahu. Apalagi yang namanya kematian itu sudah sebuah kebiasaan yang kita lihat. Hari-hari berita kematian itu ada. Masih nggak percaya Anda akan mati? Oh, hari-hari kita melihat kematian. Yang di jalan, yang dibunuh, yang diracun, yang kena musibah, yang kena gempa, yang kena tsunami. Karena hari-hari orang kita dihadapkan dengan berita kematian. Masih nggak percaya Anda akan mati, kan gila. Itu kiamat kecil yang jelas pasti. Tapi ada kiamat yang jauh lebih besar, itu yang disebut as-sa'atul kubra itu. As-sa'atu was-sa'atu adha wa amar. Ataukah kiamat dan kiamat itu adha wa amar. Sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi seorang muslim. Makanya kenapa kiamat besar itu hanya menimpa orang kafir saja. Orang mukmin tidak akan merasakan kiamat besar. Karena sebelum terjadi kiamat itu kan dikirim angin yang akan mengambil ruh-ruh orang-orang yang punya iman walaupun sebiji tahun. Sehingga yang akan merasakan kiamat besar itu orang kafir saja. Karena Rasul yang mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali menimpa orang yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, inilah 7 perkara yang diingatkan Nabi SAW. Kata Rasul, badiru bil amal, segera beramal saleh sebelum datang kefakiran yang melalaikan, kekayaan yang melampaui batas, sakit yang merusak ibadah, pikun yang menghilangkan akal,
mati dengan kematian mendadak, atau munculnya Dajjal, atau terjadinya kiamat besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ingin bertanya. Amal soleh itu seperti apa? Amal soleh. Amal itu sebuah pekerjaan. Soleh itu menggabungkan dua hal. Orang belum dikatakan soleh sebelum dia bisa menggabungkan dua hal. Pertama, haqqullah, hak kepada Allah. Yang kedua, haqqul ibad, hak kepada sesama hamba. Atau dengan kata lain, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi soleh itu menggabungkan dua kata. Hak kepada Allah seperti sholat, puasa, itu hak kepada Allah. Hak kepada manusia, di situ ada hak dalam berumah tangga, suami kepada istri, hak kepada orang tua kepada anak, hak kepada tetangga, di mananya, hak kepada sesama kaum muslimin, hak kepada orang kafir, hak kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, itu semua diatur dalam Islam. Orang yang bisa menggabungkan dua hak ini berarti dia termasuk orang saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinakum wa khuluqukum." Ya. Rasul menggabungkan dua perkara, agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Agama beda, akhlak beda. Rasul mengatakan, apabila ada laki-laki yang hendak melamar putrimu, laki-laki ini punya dua sifat, bagus agamanya, bagus pula akhlaknya. Kata Rasul, fazawwiju, nikahkan dengan dia. Illa takun fitnah wa fasadun barid. Kalau tidak akan jadi fitnah dan kerusakan berat. Kenapa demikian? Karena orang yang punya agama belum tentu punya akhlak. Sebagaimana orang yang punya akhlak belum tentu pula punya agama. Betapa banyak orang yang rajin sholat, tapi lisannya pun tak dijaga. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul, hadis ini terdapat dalam Adabul Mufrad, dua kali Imam Bukhari. Rasul, hunaka fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al. Rasul, ada seorang ibu, Masya Allah, malam hari qiyamul lail tidak pernah tinggal, siang hari puasa sunnah tidak pernah tinggal. Mana-mana tempat yang disedekahkan, dia sedekahkan dengan hartanya. Dia pun wanita yang ahli kebajikan, betul-betul ibadahnya rajin. Tapi satu kekurangannya, walakin tu'dhi jiranaha bilisannya, tapi lisannya setajam golok bersama tetangganya. Saking tajamnya, tetangganya disakiti dengan lisannya. Coba, siapa di antara ibu-ibu yang rajin sholat malam? Saya nggak yakin ibu-ibu rajin sholat malam tiap malam. Wanita ini tiap malam sholat malam. Siapa ibu-ibu yang rajin puasa sunnah Daudnya Senin Kamis? Nggak yakin saya. Wanita yang satu ini ibadah sunnah, puasanya luar biasa, Daud setiap hari. Siapa yang rajin sedekah? Wanita rajin sedekah. Artinya semua kebaikan wanita ini lakukan dari perkara-perkara sunnah. Tapi wanita ini kekurangan satu, lisannya buruk sama tetangganya. Artinya hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya gak bagus, karena lisannya suka menyakiti tetangganya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengakhiri nasib wanita itu. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya min ahli nar, kata Rasul. Wanita itu tidak ada kebaikannya, bahkan wanita itu pantas masuk neraka. Ya, seolah-olah amal soleh yang dilakukannya tidak ada guna, tidak ada gunanya. Sholat malamnya nggak ada gunanya, puasanya nggak ada gunanya, ketika dia tidak menjaga akhlaknya. Maka akhlak dan agama itu tidak dipisah. Itulah disebut soleh. Kalau dia bisa menggabungkan dua perkara, agamanya bagus, akhlaknya bagus, berarti Anda soleh walaupun bukan nama soleh. Anda orang soleh. Allah. Sudah.
bagus ya. Makin cepat makin cepat balik. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala. Assalamualaikum.